Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam PIPMI Weekly Market Review yang kita adakan seminggu sekali setiap hari Jumat. Dan hari ini adalah tanggal 7 Juni 2024. Sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya membaca agenda dari pertemuan ini. Sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan di grup, maka agenda pada hari ini adalah pertama, eh, ulasan IHSG ya, yang akan saya dasarkan kepada Elliott Wave, prognosis maupun Ichimoku. Sementara mungkin di AMTA juga nanti ada ulasan berdasarkan AMTA applications ya. Selanjutnya setelah selesai ulasan IHSG dari saya, ulasan pasar, akan dilanjutkan oleh AMTA Market Review yang akan menyampaikan output AMTA yang bisa dipakai sebagai persiapan untuk melakukan transaksi di minggu yang mendatang. Selanjutnya ini yang berikutnya adalah agenda kita. Kita ini di dalam beberapa minggu ini topiknya nggak habis-habisnya ya. Menjadi suatu hot topics ya, diskusi mengenai saham-saham yang masuk di dalam eh, pemantauan atau notifikasi ya. Banyak yang menyampaikan saham-saham yang masuk dalam kerangkeng. Yang lebih mengagetkan lagi adalah dimasukkannya dalam kerangkeng saham sebagai penggerak, salah satu penggerak utama IHSG yaitu saham brand. Nah, dalam diskusi FCA ini nanti mungkin kita akan dibantu oleh Pak Yulia, ya Ibu Yulia Samsudin, beliau dari Mirai ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini juga saya harapkan eh, tentunya dapat dipergunakan sebaik-baiknya, yaitu diskusi bebas ya, untuk menanyakan apa-apa saja yang kira-kira perlu diketahui oleh Anda-Anda sekalian. Baik, kita meningkat kepada ulasan IHSG ya. Baik, jadi ini adalah ulasan IHSG berdasarkan uh, Elliott Wave prognosis ya. Ini sudah berkali-kali Elliott Wave prognosis ini kita presentasikan semenjak acara Jiklap Market Review dibuka sekitar 4 tahun yang lalu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak pakai ini, cukup pakai aplikasi biasa saja. Di sini kita melihat bahwa dalam jangka pendek ini, ya, di dalam jangka pendek, sini kita lihat ya, minor, ya, Elliott Wave sinyalnya adalah negatif. Negatif itu artinya turun. Nah, berapa targetnya? Target pertama adalah 6905 di sini. Ya, target ini merupakan ini adalah merupakan keterangannya yang dikaitkan dengan target-target Fibonacci retracement ya, Fibonacci rasio. Ya. Nah, Fibonacci rasio ini kalau kita lihat angka di sini adalah daerahnya di sini. Target reference from summary. Summary-nya adalah ini. Targetnya adalah yang gambar diamond ini. Ya. This diamond corresponding to the target pointed in the summary. Summary-nya di sini yaitu 6905. Artinya apa?
bahwa kemungkinan IHSG akan turun ya. IHSG akan turun kemungkinannya menuju target ini. Ya, akan turun menuju target ini. Nah, ini target pertama. Kalau lihat kita candlenya, kemungkinan dia akan lebih turun lagi. Nah, turunnya ke arah mana? Kita bisa lihat nanti di target kedua. Target kedua menurut Elliott Wave. Target kedua kita melihat di sini adalah 6747. Ya. Apalagi target pertamanya 6905 sudah ditembus ya. Dan kemungkinan dia akan cenderung menuju ke 6747. Ya, 6747 adalah letaknya di sini. Letaknya di sini kita lihat nanti ya. Sini. Jadi 6740 ini adalah merupakan reference dari summary ini yang berdasarkan Fibonacci rasio ya. Diketahui bahwa kadang-kadang Pak Angelo juga menentukan target-target, dia tarik garis-garis Fibonacci retracement atau Fibonacci rasio. Ini menurut Elliott Wave prognosis ya. Percaya atau tidak ya, dengan sendirinya tentu saja ini tergantung apakah Anda pernah belajar Elliott Wave atau tidak. Pelajaran Elliott Wave ini telah kita berikan kepada anggota-anggota PIPMI sekitar 3 tahun yang lalu ya. Di mana instruktur kita adalah Bapak Wijan Pontus yang mengajarkan kita Elliott Wave. Tentang Fibonacci-nya dan kaitannya dengan Fibonacci juga kita telah mengadakan pelatihan Fibonacci 2 kali kalau tidak salah. Yang terakhir mungkin 6-7 bulan lalu dengan kita undang instruktur Fibonacci Princess, yaitu Ibu Linda ya. Ini menurut target-target Elliott Wave. Jadi saya ulangi, target pertamanya adalah 6905 dan ini nampaknya hari ini sudah tertembus ya. Kemungkinan target berikutnya adalah akan 6747. Nah, itu adalah menurut Elliott Wave. Kita lanjut. Ya, kita baca sekarang keadaan IHSG sesuai dengan Ichimoku Kinko-hyo. Ya. Kita melihat di sini bahwa uh, dia sangat dalam keadaan bearish. Ya. Dan strong bearish. Jadi dalam keadaan sangat bearish dan strong bearish. Jadi ini menandakan bahwa kepada kita untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan apakah itu trading maupun investasi. Bagi investor, sebenarnya ini merupakan suatu kemungkinan seperti apa yang dikatakan Pak Pinggala tadi. Mungkin ada yang menunggu-nunggu jatuhnya harga-harga saham-saham big cap, ya, saham-saham dengan fundamental bagus. Selama harga tersebut fundamentalnya bagus, tapi karena keadaan pasar sekitar dia ikut-ikutan turun, tetapi fundamentalnya tidak turun, keuntungannya tetap bertahan, pertumbuhan bukan pertumbuhan harga, pertumbuhannya keuntungan tetap bertahan,
penambahan asetnya meningkat terus, lalu equity-nya juga meningkat, ya, tidak negatif. Nah, equity itu adalah hutang aset dikurangi hutang, ya, harta dikurangi hutang, itu namanya equity, ya. Maka selama equity-nya positif dan juga kalau equity-nya meningkat, maka bagi investor justru keadaan bearish ini merupakan suatu peluang yang mereka tunggu-tunggu, dan tentunya tunggu-tunggunya tidak asal tunggu. Mereka juga akan memperhatikan misalnya indikasi-indikasi di samping fundamental, di mana perusahaan tersebut adalah tetap tidak jatuh kinerjanya. Dia juga akan melihat eh, teknikal, terutama kapan waktu membelinya. Waktu membelinya tentunya adalah waktu ada tanda-tanda rebound. Rebound yang bukan merupakan technical rebound, akan tapi rebound yang benar-benar. Dan biasanya bukan dilihat dari weekly charts, bukan dilihat dari daily charts, akan tetapi dilihat dari weekly charts. Demikian saya kira ulasan IHSG pada hari ini dari saya. Nah, selanjutnya sebelum acara yang saya akan datang, nah, saya akan sampaikan kesempatan untuk memberikan presentasi AMTA kepada Pak Angelo. Pada Pak Angelo, waktu saya persilahkan. Siap, terima kasih yang. Mari kita lihat Amta Marvel ya untuk meninjau ISG. Di chart ini, di chart daily, ini yang tadinya demand sudah dibiarkan tembus ya oleh big player, dibiarkan tembus ke bawah sehingga ini berubah yang tadinya support menjadi resisten. Nah, ini juga tembus support jadi resisten. Jadi ada sesuatu yang membuat big player membiarkan supportnya itu ditembus ya. Maka kita mau melihat sampai di mana nanti penurunannya. Ini ada demand yang cukup besar di antara 6.600 sampai 6.700 di sekitar situ ya. Nanti kita akan perlu lihat lagi apakah dia akan mantul di area sini seperti yang terjadi di bulan Oktober tahun lalu atau dia akan lanjut turunnya. Tapi kalau misalnya sebelum sampai di sana muncul demand baru yang cukup besar, maka ISG akan mantul duluan ke atas sebelum mencapai area support dari demand ini ya. Jadi kita saat ini masih tunggu dan kita masih asumsikan dia akan turun terus ke 6.600 sampai 6.700. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan trading, benar-benar selektif ya pilihan sahamnya. Tapi umumnya kalau pilihan sahamnya itu memang yang juga dijagain big player, biasanya kita relatif lebih aman. Oke, Ya. sekarang kita cek pencarian saham. Tadi saya sudah lakukan mulai dari Amta Marvel Buy ya. Kita mulai yang pertama itu Hill. Oke, untuk Hill untuk Hill. Nah, di sini ada demand ya. Tangkap demand. Tapi ini udah 2 kali tembus, jadi kita anggap ini adalah sudah nggak berlaku lagi demandnya. Ini support biasa ya untuk yang ini, area yang ini. Tapi di sini ada demand confirm, belum pernah ditembus ke bawah. Lalu kita temukan ada selling pressure di atas sehingga Hill harganya turun pullback. Nah, kita mau tahu sekarang gimana dia. Kita zoom lagi. Nah, itu jualan lagi. Untuk chart daily belum ketangkap demand baru ya. Coba kita ubah ke chart hourly. Chart hourly juga belum ketangkap apa-apa. Baru selling pressure-nya kita lihat tuh jualan di atas. Nah, ini
demand yang tadi ketangkap di sini ya, masih di area sini. Kita mau tahu yang di sekitar sini ada demand nggak atau malah selling pressure lagi. Kita kecilkan lagi time frame-nya. Belum ada ya, yang ada malah selling pressure tuh. Ini ada spike nih. Kita mau tahu itu apa. Coba kita pecah ke 5 menit. Apakah belum ketangkap juga? Coba cek ke 1 menit. Nah, yang tertangkap demand ya. Demand berarti menjelang penutupan di sesi sore ada demand cukup besar dari saham Hill. Itu cukup besar ya, kita lihat sepanjang hari itu volume yang terbesar tuh di cat 1 menit, berarti dia dibeli di sini. Kita lihat lagi di 15 menit tadi ada demand ya. Ini spike ini udah kita tahu tadi demand tuh, spike yang terakhir yang cukup besar. Belum ketangkap, cek di 1 jam. Nah, ini ada demand cukup besar, ada selling pressure cukup besar juga di atas, lalu dia pullback. Nah, sayangnya ini nggak ketahuan yang gede ini ya, tadi nggak tertangkap. Ini yang tertangkap demand ya. Sekarang kita mau cek di daily. Kalau daily udah jelas confirm tuh demandnya besar banget, 1. Cek weekly. Nah, weekly baru tersingkap, ada big player jualan gede banget ya di awal Januari kalau nggak salah nih. Lalu ada demand lagi, cuman kita lihat ada 2 ya demand confirm. Jadi ini oke, bagus Hill, ada 2 demand ini. Maka kita akan bikin trading plan-nya ya. Dari spike yang ada, nah ini dia. Ini supportnya, ya. Itu resistennya di atas untuk membuat trading plan-nya ya. Oke, target Fibonacci 1618 itu ada di 1560 targetnya. Sekarang cut loss-nya biasa kita buka di chart 15 menit dan ini ada spike besar sekali. Ya, ini besar ya. Kalau ini udah ditembus supportnya tuh, jadi nggak bisa kita pakai sebagai support. Di 1300, beda 5 perak. Jadi itulah level cut loss ya. Kalau tembus 1300, kita harus kabur karena berarti ini menjadi selling pressure ya. Turunnya akan lebih jauh. Nah, kita akan selamat kalau itu memang turunnya. Cut loss-nya nggak gede-gede. Oke, berikutnya ISAT. ISAT ini jelas kita sulit untuk pilih karena selling pressure-nya sangat besar ya. Ini demand memang, tapi selling pressure lebih gede tuh. Dan masih jualan terus sampai ini ya, akhir April, gede banget. Ada demand memang, tapi coba kita pecah ke hourly. Itu di daily aja udah kelihatan berat ya. Di hourly gimana? Nah, ada selling pressure juga tuh. Jadi kelihatannya akan menahan ya penaikan di sini. Kecuali muncul demand-demand baru ya. Nah, ini malah muncul lagi selling pressure. Jadi ISAT nggak bisa, berat. Java. Oke, ini Java jualan makanya turun. Mantul di area demand. Nah, kita mau lihat di waktu terkini dengan time frame lebih pendek mana yang dominan. Ternyata masih selling pressure ya. Jadi masih akan turun lagi nih. Java jangan dulu. BSML. Wah, ini jualan ya. Jualan besar, ini juga jualan. Makanya turunnya dropnya cukup jauh lalu ditampung nih. Kita mau lihat ini ada sumbu gede, kita mau lihat ada demand nggak ya di situ. Kalau selling pressure ya berarti makin lanjut turun. Nggak ketahuan tuh. Cek di 1 menit. Nah, demand ya. Jadi akan menahan penurunan nih. Coba kita cek daily sekarang. BSML pendakian
terbatas, tapi capital gain cukup jauh tuh. Nah, di weekly ini ada resistance kuat sekali di 155. Jadi kalau tuh ada demand bagus, nggak akan dia akan sulit untuk tembus 155. Maka kita kembali ke daily. Kita jadikan ini 140 ya, bukan 155 ya. Itu 155 akan berat. 140 sebagai target. Nah, sekarang cut loss-nya nih. Kita cek di 15 menit. Di spike ini low candle 101 itu level cut loss. Coba kita cek di 5 menit apakah sama. Sama ya, 101. Jadi level cut loss-nya itu 101 untuk BSML. Silahkan ikutan tuh tadi. Targetnya udah tadi ya. NCKL. Nah, ini jangan nih. Jualan di atas gede banget. Masih jualan tuh. Ada demand-nya. Nah, kita mau lihat sejauh mana akumulasi demand di bawah. Mulai terlihat gedean selling pressure ya daripada demand. Cek di 15 menit. Nah, lagi mulai kelihatan berat ya di selling pressure-nya. Tapi, nah kalau yang terkini terlihat ini tambah barang. Berarti kita bisa simpulkan ini akan ditembus ke atas nih. Nah, coba kita bikin. Ini kelihatan hanya bisa untuk scalping ya. Kalau swing trading nggak didukung sama daily. Sama weekly. Sama ya. Ini hanya bisa scalping ya. Beli Senin, jual Senin, atau jual Selasa. Nah, sejauh mana profitnya? Paling 2 atau 3% ya. Nah, 2 atau 3% dari 940 itu sekitar sekitar mana tuh? Nah, sekitar 9. Coba saya hitung. Sekitar 970 ya, sekitar 970. Nah, setelah itu dia nggak akan kuat ya. Paling untuk scalping doang. Nah, cut loss-nya di 15 menit kita buka. Nah, cut loss-nya ini. Ada support big player di 905 ya. Ini kelihatannya kurang worth it ya. Cut loss-nya lebih gede tuh, 3%. Jadi sebaiknya jangan ya untuk scalping juga. Risknya lebih gede daripada reward. Smil. Nah, ini bagus di daily. Kita mau lihat spek yang terakhir itu apa. Cek di 5 menit. Bagusnya demand. Kalau di hourly kita mau bikin trading plan. Nah, ini dia. Kita bisa bikin. Kita mau lihat dulu weekly ya untuk lihat apakah cukup bagus. Weekly memang tidak tertangkap ya. Ada sih tapi ini nggak ketangkap. Jadi kalau mau swing trading cukup hati-hati ya karena ini tidak didukung oleh weekly, hanya daily aja. Target ya, target kita tarik dari support ke resisten ini. Targetnya 166. Kecil sekali ya, cuman 163. Tidak menarik, kalau gitu jangan. Profitnya tidak menarik ya. Oke, sekarang yang hot big player. Hot big player. Bentar. Auto. Oke, nah ini ada demand cukup besar. Lalu dia pullback ya. Kita lihat di intraday untuk lihat seberapa besar penjual cukup besar yang jualan tuh.
Jadi ini bisa lebih dalam lagi turunnya. Jadi jangan ya auto. BBCA itu ada demand. Kita mau lihat ya di time frame lebih kecil. Oke, itu demand. Ada jualan tuh terakhir. Kelihatannya kurang bagus nih karena di jam terakhir jualan tuh bisa ditekan lebih ke bawah lagi. Iya, jualannya kemarin sama tadi pagi sesi 1 jualan, jadi jangan dulu untuk BBCA. INTP. Wah, ini cakep. Ya, cakep nih. Cek spek yang di hari terakhir. Iya, ada pullback ya karena jualan dikit. Coba cek 1 menit. Sebentar kita cek. Ini baru tembus sekali, jadi nggak apa-apa ya. Ini memang jualan nih. Kalau ini harusnya confirm, cuman karena tembus ke bawah jadi merah dia. Bagus nih NTP. Kita bikin trading plan. Targetnya ya dari support ke resistance sini. Nah, itu targetnya di 8.400 ya. Cut loss. Nah, ini cukup gede ini speknya. Di 7350 cut lossnya ya. Untuk INTP silahkan ikutan. Berikutnya P1. Oke nih daily tambah barang ya. Cek hourly. Ya. Oke, tambah barang tuh bagus. Cek 15 menit. Sama ya, ada pullback dikit. Cek 5 menit segede mana? Oh, ini yang jualan nih, makanya pullback nih. Jadi oke, yang jualan kecil. Coba cek daily. Coba cek weekly untuk lihat. Ini bukan selling pressure ya, kan udah tembus di atas. Itu resisten biasa. Nah, ada selling pressure tapi gedean demand tuh. Jadi harapan untuk lanjut ke atas itu cukup besar. Kita bikin trading plan-nya ya. Mulai dari sini. Ah, itu dia spot, ini resisten. Naiknya cukup jauh nggak nih? 4.18. 4.18. Wah, cuma 2%. Untuk AMTA harusnya 5% ke atas ya, profitnya cuma 2%, jadi tidak masuk hitungannya, kita skip. SMGR. Nah, ini cakep nih. Lampung gede di bawah nggak? Coba kita cek hourly. Oh, lampung ya, tapi dikit. Malah tambah barang di atas nih. Tambah barang. Cek di 15 menit. Ya, ini tambah barang. Oh, tapi jualannya, makanya pullback dia ke bawah. Cek 5 menit. Ah, ditampung lagi di bawah, berarti oke nih. Untuk SMGR kita buat targetnya di ini ada demand ya, kita pakai ini support ke resisten itu. Resisten targetnya di 4350 ya, 4350 target. Cut lossnya di ini
3890. 3890 cut loss saya. Oke. Berikut Sido. Tambah barang lagi, cek di hourly. Ya, tambah barang tuh. Ini ada spike, kita mau lihat di 5 menit. Demand ya, spike-nya berarti cakep. Cek weekly. Weekly pun cakep nih, mantap. Kita bikin aja langsung trading plan-nya. Oke, ini support ya. Masih confirm demand, lalu ada spike di sini berarti ini jadi resisten. Kita bisa tarik Fibonacci extension untuk cari target. Itu targetnya di 810 ya, 810. Cut loss-nya di cut loss-nya di, ini ada spike besar sekali 745 ya, cukup mepet, tapi kalau tembus ke bawah 745 dia akan terjun ke bawah nih, karena ini supportnya kuat banget. Oke, next UNTR Lampung ya, ini ada gap nih, runway gap, resistance yang kuat ya ini. Kita cek di hourly coba untuk melihat apakah ada jualan. Ada tuh ya jualan di atas. Jadi ini masih akan pullback lagi. Kita nggak tahu nih sedalam apa ke area demand pullbacknya. Bagus, tapi kita masih lihat ini akan pullback dulu. Jadi untuk enter jangan dulu. Oke, sudah habis. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu nggak ada ya. Oke, kalau gitu sudah selesai yang. Iya, baru keluar tuh Pak Toto. Tekin. Kalian saya share lagi. Tekin. AMMN ya. AMMN dulu. Jualan terus jadi jangan dulu nih AMMN. Masih akan turun ke bawah lagi. Berikutnya SMA. Ini sama ya, jangan. SSIA. Belum ketahuan apa, kita cek di 15 menit. Ya, jualannya gede di atas ya. Jualan lagi tuh. Tapi ini ada spike apa nih? Nampung atau apa? Belum ketahuan, coba di 1 menit. Nggak ketangkap juga ya. Itu jualan tuh, itu jualan lagi. 2 kali dia jualan. Jadi jangan dulu ya, masih jualan yang terkini. Kita tahan diri dulu ya, jangan masuk. Tekin. Nah, ini ada jualan. Jadi ini masih akan lanjut dulu ke bawah. Kita tunggu sampai dia masuk ke area demand ya, tuh jualan tuh. Ada demand di sini, nanti kita lihat ada DP baru nggak. Sekarang memang banyak saham belum saatnya beli nih. Lagi lemah marketnya. Aduh, jualan jangan ya tuh TPIA. SGR
Arto dulu kita coba. Uh, kita lihat dulu daily ya. Ada jualan tuh, tapi ini ada spek nih. Kayaknya speknya jualan nih, karena itu di atas kelihatannya. Coba cek. Kan ini jualan benjol di sini nih. Jadi jangan dulu ya untuk Arto. Astra. Baru jualan gede. Ini ada nampung tapi kayaknya jualan lagi tuh. Coba cek di hourly. Jualan ya. Dia masih mau turun lagi ke bawah. Jangan dulu. BBRI. Ya BBRI. Coba cek 15 menit. Ya jualan. Jangan dulu. BBNI. Jualan juga. Jangan. BBB. Kita pecah dulu ya. Ini nempel demand sama selling pressure-nya. Aduh, hari ini jualan. Itu memang ada beli ya 2 hari lalu. Tapi hari ini jualan nih. Kita takut nambah jualannya makin turun ya. Jadi jangan dulu. Oke, BMRI jualan. Cek di 15 menit. Mulai beli dia. Tapi ini kelihatannya masih akan pullback dulu dikit ya. Jadi kita tunggu dulu. Kecuali 6275 break, nah itu cakep banget. Kita cek hourly. Kalau break berarti tambah barang ya. 6275 dipantau aja nanti. Baru bisa masuk. BSDE. Bagus ya. Terakhir demand. Ini ada spek nih. Kita cek di 1 menit. Speknya nggak ketangkap. Cek di daily. Ini ada demand, tapi selling pressure-nya gede banget. Jadi jangan dulu ya. Bahaya. Indofood. Nampungnya bertahan nggak nih? Oke, bagus tuh. Mana tadi selling pressure-nya? Di atas. Nah, itu dia yang berat ya. Gede banget nih. Demand di sini nggak akan kuat ya, jadi jangan dulu. MIDI. Nah, ini jualan baru jualan gede banget, jadi masih akan turun, jangan dulu. SGER. Ini apa nih? Cek di 15 menit tanggal 5 ya. Selling pressure, jadi jangan. Telkom. Oke, bagus 15 menit. Bagus juga hourly, masih terus tambah barang. Aduh, sayang sekali ada tantangan di sini ya, gede banget selling pressure. Kita tunggu dia break 3.300 baru kita berani ya. Ini kelihatannya akan sulit ditembus nih. UNVR. Baru jualan gede, jadi jangan ya, jangan sama sekali. Oke, Adro. Elite.
Bu Erna nanya spot apa Bu Erna? Oke, mulai dari Adro ya. Ini bagus ya, Daily. Cek hourly. Ah, itu ada jualan makanya pullback dan jualannya lebih gede. Ah, tapi Lampung tuh. Nah, kita mau lihat ya. Yang terkini itu apa? Terkini demand tapi kalah dengan yang jualan ya. Jadi jangan dulu untuk Adro. Berikutnya Antam. Waduh, baru jualan. Jangan ya untuk Antam. Sesi 2 tadi jualan gede dan kemarin juga jualan gede. Elite. Lu itu jualannya. Ini yang gede apa nih? Coba kita cek di tanggal 27 udah jauh banget ya. Coba mungkin masih bisa tertangkap 27. Ah, selling pressure, demand. Oh, masih berantem ya big player. Dan yang terkini adalah jualan, jadi jangan dulu. Gula. Gula kalau nggak salah bagus loh. Ya kan bener. Ya, baru tambah barang lagi 4 hari lalu ya. 3 hari lalu. Cakep nih gula, silakan ikutan. Belum selesai naiknya. Cek di 5 menit. Ya benar, tambah barang terus. Silakan ya, belum selesai nih gula naiknya. eh Pegas. Bagus di daily. Weekly kita cek. Bagus juga ya weekly. Hourly. Hourly akan pullback dulu. Jadi untuk jangka kira-kira minggu depan tuh akan pullback dulu ya. Jangan dulu. Bagus sih, tapi lagi mau pullback, selling price-nya lebih gede tuh. PTBA. Ini pasti beratnya, selling price-nya gede. Oke. Bu Erna, BMRI ya. Support di berapa ya? Support di 5975 ya, di 5975 spotnya. Saat ini 5975. Oke. Aman spotnya di berapa? Wah, spotnya di sini 10950 ya. 10950 tuh aman. BMRI pullback ke berapa ya tadi, spot tadi? Berapa tadi saya lupa. ADMR. Waduh, jangan dulu ya, masih jualan Akra sama ini masih kena selling pressure. Jadi jangan ya, ADMR jangan, Akra jangan. Oke, udah habis. Sudah selesai yang. Terima kasih Baik, sudah bertanya. terima kasih Pak Angelo. Selanjutnya kita akan meningkat kepada acara yang cukup in pada saat ini, yaitu mengenai FCA ya. Jadi saham-saham yang dalam pemantauan. Nah, ada di sini bersama kita juga adalah Mbak Yulia Syamsuddin yang akan memberikan views-nya ya mengenai kira-kira kalau ini berlanjut, eh, kerangkengan ini
bagaimana kira-kira cara strategi atau taktik trading bagi saham-saham yang terkena FCA, lalu terutama adalah mereka-mereka yang telah memiliki saham-saham tersebut. Baik, perkenankan saya share screen ya. Oke. Saya share screen dulu ya. Ini saya akan sampaikan saham-saham dengan kriteria dalam pemantauan ya. Pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau pasar reguler periodik kurang dari Rp51. Jadi laporan keuangan audit ya, no opinion ya, tidak mendapatkan opinion, tidak menyatakan pendapat. Jadi yang namanya akuntan itu, wah ini tidak bisa di inilah. Saya tidak punya pendapat mengenai perusahaan ini katanya. Artinya apa? Jadi pembukuannya tidak begitu bagus ya. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Jadi tidak ada comparison ya. Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis ya. Jadi core bisnisnya itu pertambangannya pendapatannya tidak begitu signifikan ya hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Nah, ini yang penting juga adalah memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Artinya utangnya itu besar ya. Utangnya jauh lebih besar daripada hartanya ya. Nah, ini masa sih mau diperdagangkan saham-saham begini? Lalu selanjutnya tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan. Nah, saya peraturannya bagaimana saya tidak tahu, tetapi dengan sendirinya bursa memiliki kriteria ya. Lalu selanjutnya adalah juga memiliki likuiditas yang rendah ya. Memiliki sebentar, memiliki likuiditas yang rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham dari kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir ya. Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi ngemplang terus perusahaannya sehingga ada permasalahan antara eh, yang punya piutang dan perusahaan yang bersangkutan ya. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Ini anak perusahaannya bagus, akan tetapi perusahaannya jelek. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh UMA ya, aktivitas atau pergerakan harga eh, yang tidak wajar ya. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau pemerintah dari otorita jasa keuangan. Ini juga yang menyangkut brand ini. Nah, selanjutnya, alasan-alasan sebetulnya mengapa diterapkan FCA ini. Ini saya baca dari berita bursa sendiri ya, dari IDX nih. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Pak Irfan Susani menerangkan bahwa penerapan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap investor sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan. Nah, ini yang banyak dipertanyakan ini. Ya, ada yang merasa malah bukan dilindungi, akan tetapi dijerumuskan. Mungkin mereka-mereka yang telah memiliki sahamnya banyak sekali ya, yang telah nyangkut misalnya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi banyak sekali kontroversi terhadap statement ini. Lalu jadi menurut Pak Irfan tadi,
memang tujuannya adalah memberikan investor protection, perlindungan, dan justru meningkatkan likuiditas. Yang terjadi malah kita lihat mungkin sebaliknya ya, sehingga terjadi istilahnya kontradiksi ya. Adapun implementasi PPK juga bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi investor dan meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu. Irfan memastikan mekanisme periodic call atau option ini merupakan common practice dari bursa-bursa di luar negeri. Ya, di bursa negeri bisa saja common practice, akan tapi mungkin aturan-aturannya sudah eh, terstruktur sekali ya. Nah, di sini lalu kita lihat juga mungkin sosialisasinya juga tidak terlalu baik terhadap masyarakat investor, terutama investor retail. Nah, ini ya, apa yang terjadi adalah karena adanya eh, kontroversi, statement-statement dari masyarakat investor, nah sekarang kita lihat justru OJK dan bursa akan mengkaji ulang FCA karena banyak sekali investor yang merasa terugikan justru. Ya. Nah ini eh, mengapa ini menjadi berita-berita yang cukup in ya, yang cukup merebak di pasar modal dan kita sendiri untuk diketahui kan banyak mendapatkan berita-berita atau ajakan-ajakan untuk membuat istilahnya eh, statement atau membuat minta tanda tangan, minta persetujuan bahwa kita tidak setuju terhadap SCA ini. Nah, eh, itu adalah kalau ini terjadi OJK ya akan misalnya meninjau. Nah, sekarang tentunya kita akan eh, harus bersiap-siap bagaimana eh, jika seandainya OJK atau Bursa Efek Indonesia meneruskan kebijakan ini dengan tentunya dengan eh, bagi mereka-mereka yang merasa terugikan dengan kebijakan ini harus eh, menyusun strategi. Nah, hari ini bersama kita adalah ada Mbak Yulia yang nanti mungkin akan menerangkan mengenai saham-saham apa saja yang terkena notifikasi. Saya pernah ditanya oleh di grup yang sebenarnya dengan mudah bisa dilihat di di media-media, apakah itu media eh, umum yang berkaitan dengan bursa malah atau media atau website yang dimiliki oleh IDX. Di situ ada saham-saham secara apa secara up to date, saham-saham apa saja yang termasuk dalam FCA. Akan tetapi kalau saya melihat, saya kan pengguna Mirai ya. Mirai itu dengan jelas kalau saya lihat di aplikasi Mirai yang ada di HP saya, dengan jelas bahwa misalnya ada tanda-tanda X ini, notation X, artinya ini saham sedang di kerangkeng. Contohnya saya lihat yang sedang in sekarang ini kan brand. Di sini ada tanda X. Begitu misalnya stock price saya buka X ini. Lalu saya buka misalnya Bitek X. Saya buka lagi Dewa X. Nah, semuanya kan saya buka GMFI X. Nah, inilah saham-saham eh, sekuritas itu sudah memberikan informasi kepada kita bahwa harus berhati-hati di saham-saham yang ada tandanya X ini. Nah, di sekuritas lain juga ada. Saya tidak sebutkan sekuritasnya, akan tetapi saya kan memiliki jadi nasabah 4 sekuritas saja untuk membandingkan ya. Itu ada ya. Jadi kalau saya sementara belum ada ketentuan dan selama ini jika saya tidak memiliki saham-saham tersebut dan kebetulan kemarin saya menyebutkan 2 saham ya, tapi ternyata itu tidak masuk notifikasi ya. Kalau saya adalah strategi saya
sementara menghindar dari saham-saham dengan notifikasi. Nah, di sini mungkin di antara kita semua ada yang telah memiliki saham-saham tersebut. Nah, artinya kan saham-saham tersebut masih masuk eh, kategori nyangkut istilahnya. Saya kira mungkin bagaimana strateginya, caranya saham-saham ini diperdagangkan. Di sini ada Mbak Yulia dari Mirai ya, yang saya hari ini minta bantuan untuk memberikan sedikit keterangan atau pencerahan kepada kita. Kepada Mbak Yulia, waktu saya persilakan. Silakan Mbak Yulia. Oke, terima kasih Eyang. Selamat malam Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Eyang ya. Silakan. Kan sudah jadi co-host, bisa. Ya, oke, udah kelihatan ya Eyang ya. Nah, ini lagi happening banget ya Bapak Ibu ya. Jadi FCA, jadi Full Call Auction. Nah, FCA tahap 2 ini udah berlaku tanggal 25 Maret kemarin Bapak Ibu. Cuman memang kenapa ini jadi heboh karena kemarin brand masuk ke dalam FCA gitu, yang mana brand itu salah satu market cap terbesar juga di IHSG. Makanya itu impact-nya sangat besar terhadap IHSG. Makanya IHSG-nya turun terus ke bawah, di samping Big Bang juga lagi pada di asingnya lagi outflow ya. Nah, jadi FCA ini sudah diterapkan yang full-nya itu tanggal 25 Maret kemarin Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sesuai tadi sama juga dengan Eyang ya. Jadi beritanya itu memang sudah ramai dari sebelum tanggal 25 Maret gitu. Nah, ini FCA yang sebelumnya Bapak Ibu sebenarnya udah ada, tapi sessionnya itu dibagi seperti trading biasa. Jadi ada session 1, ada session 2. Tapi memang tetap call option-nya itu udah diberlakukan. Ini yang lama. Nah, kita masuk nih ke sesi yang baru. Gimana sih kalau misalkan Bapak Ibu udah punya saham dengan notasi khusus, terus masuk FCA juga gitu ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saham dengan pemantauan khusus atau ada notasi X-nya, itu bisa sampai harganya ke Rp1 gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan lah kalau misalkan harganya sampai ke Rp1. Nah, auto rejection-nya itu 10% Bapak Ibu. Jadi harga yang masuk ke dalam FCA itu arah ARB-nya dibatasi di 10%. Beda dengan yang biasa. Nah, kalau dia sudah di harga 10, itu bisa sampai 1. Jadi udah nggak dibatasi 10% lagi. Range 1 sampai 10 itu bisa. Tapi kalau di atas 10, itu kelipatan arah ARB-nya di 10%. Nah, sekarang yang baru FCA ini dibagi menjadi 5 sesi perdagangan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau keluar, itu harus gimana? Jadi sesinya ada 5. Jadi beda seperti saham pada umumnya yang nggak ada notifnya. Kalau misalkan FCA, Senin sampai Kamis itu dibagi dengan 5 sesi. Jadi Bapak Ibu bisa pasang order di jam 9 sampai 9.55, itu baru ketahuan match-nya nanti di jam 9.55 sampai jam 9.59 gitu. Itu udah done atau belum. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak match, itu Bapak Ibu harus ngulang lagi di jam 10 gitu. Nanti ketahuan lagi di kapan? Ketahuan lagi di jam 10.55 sampai jam 10.59. Kalau belum match lagi, Bapak Ibu ulang lagi di jam 11. Nah, ini ada pengecualian Bapak Ibu. Kalau di hari Jumat, itu sesi 3-nya ditiadakan. Jadi sesi 2 jam 10 sampai ketahuan jam 11.30. Itu baru ketahuan. Jadi ini adalah trik gimana caranya kalau kita mau keluar dari saham-saham yang masuk ke dalam FCA. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 sesi, nanti Bapak Ibu harus ulang setiap sesinya kalau misalkan dia masuk ke dalam FCA atau statusnya Bapak Ibu belum match atau belum done gitu ya. Nah, ini notasi khusus yang ada di
Mirai Aset Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam sistem itu kita ada logo-logonya nih. Entah itu logonya X atau logonya E. Nah, ini adalah keterangan dari notasi khusus tersebut. Gitu ya. Jadi nanti ini boleh dibaca aja. Jadi kalau misalkan laporan terakhir menunjukkan ekuitasnya negatif. Kalau misalkan dia seperti Goto ya, Goto itu dia multiple hak suaranya gitu. Ini kayak Goto biasanya K gitu. Nah, ini tinggal dilihat aja. Tadi Eyang sudah tunjukin ya, jadi kalau di Mirai Aset itu notasi khususnya ada di bawahnya. Jadi di bawah harga sahamnya gitu, udah detail. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan nih Bapak Ibu? Kalau misalkan kita mau pasang harga FCA, Bapak Ibu harus hafal yang namanya fraksi harga. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita salah, dia akan ter-reject otomatis. Triknya, contoh misalkan, saham brand harga closing hari ini misalkan di 8.000. Brand itu kan masuk ke dalam FCA, artinya kita tinggal kurangin. Contoh misalkan harga brand di 8.000, kita kurangin 10%. Ketemu untungnya pas di 7.200. Artinya kita bisa langsung pasang di 7.200. Tapi kalau misalkan brand ditutup di 8.750, kita kurangin 10%-nya, itu kan ketemunya 8. Pokoknya Bapak Ibu harus hafal aja. Kalau misalkan dia ketemunya misalkan 7.212, berarti kita naikin 7.225. Karena kalau misalkan kita turun ke bawah, dia akan reject. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi praksi harga yang ada di saham itu Bapak Ibu harus tahu gitu. Kalau dia harganya range-nya 5.000 ke atas seperti brand, itu berarti kelipatan harganya kelipatan 25. Jadi kita pasangnya harga closing misalkan dikurangin, kalau kita mau keluar ya, harga closing dikurangin 10%. Kita lihat praksi harganya di mana. Kalau misalkan dia nanggung 7212 misalkan, berarti kita pasangnya di 7225 gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi triknya kita hitung dulu, dikurangin 10%, atau kalau mau beli ditambahin 10%, baru kita lihat praksi harganya di harga berapa. Kalau range harga di 2.000 sampai 5.000, berarti kelipatan 10 kita pasangnya. Gitu. Nah, ini contoh yang ada di HOTS-nya Mirai Aset gitu ya. Jadi ini contoh yang ada di sistemnya kita. Contoh ini sahamnya GIA gitu ya, Garuda Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada IEP dan IFV. Jadi kalau P ini adalah price, kalau IEP ini adalah volume. Jadi pergerakan rata-rata. Ini juga penting Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu perhatikan. Dia itu IEP-nya di berapa gitu. Nah, ini yang menentukan nanti biasanya harganya match di berapa gitu. Nah, selanjutnya ini notasi khusus yang ada di sistem kita Bapak Ibu. Jadi logonya ada X, E, dan X. Semakin banyak notifikasinya, semakin repot untuk keluarnya gitu. Kalau misalkan kayak contoh brand, itu kan dia karena dia kena suspend, pergerakannya unusual market gitu ya, di luar kebiasaan, akhirnya dia masuk ke dalam FCA. Sekali masuk ke dalam FCA, kalau misalkan saham tersebut hanya karena unusual market, itu biasanya 30 hari Bapak Ibu baru bisa keluar. Tapi kalau yang notasinya semakin banyak, itu semakin repot, gitu, semakin panjang untuk bisa keluar dari FCA. Gitu, karena nggak enak Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat bid offer. Gitu. Jadi benar-benar mata kita ditutup nih untuk transaksi FCA ini. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan beli saham-saham FCA ya, gitu. Jadi nanti yang dilihatnya adalah harga IEP-nya. Kalau misalkan IEP-nya di 60, kalau kita mau beli ya kita naikin aja dari harga IEP-nya. Contoh ini bidnya ada di 65, offernya ada di 58. Ini sama seperti kalau kita beli biasa ya, jadi beli lebih mahal supaya match. Nanti kalau closingnya atau closing price-nya ternyata 60, ya kita dannya di 60 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau jual, usahakan di bawah harga IEP gitu. Nah, IEP itu baru ketahuan kapan? IEP itu baru ketahuan di sini Bapak Ibu. Di jam
random closing. Nah, ini di jam random closing nanti kelihatan tuh si IEP-nya berapa gitu harganya. Jadi kita udah bisa ngira-ngira gitu. Masih bisa pasang nggak di jam segini? Masih bisa. Ini ada waktu 2 menit nih Bapak Ibu. Jadi triknya ada 2 ya. Bisa kita pasang, kalau misalkan kita udah hopeless banget, udah deh yang penting keluar. Boleh, nggak apa-apa. Berarti pasangnya di harga closing, dikurangin 10%, kita pasang di situ. Nanti match-nya di berapa, nanti kan dia akan match sesuai dengan harga order matching-nya gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada harapan gitu, berharap naik atau gimana, kita lihat di jam random closing-nya. Di jam 9.53 kita cek nih, harganya di berapa. Jangan lebih dari jam 9.55, karena nanti nggak bisa order. Gitu. Karena di sini ada ketentuan order maksimal di jam 9.55. Jadi 9.53 kita udah ngeker nih. Si saham ini IEP-nya di berapa ya, baru kita pasang. Nanti pas begitu 9.59 dia match gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali lagi kalau kita mau jualan gitu. Jadi perhatikan IEP gitu, di harga berapa gitu ya. Nah, terus gimana sih cara pembentukan si IEP itu? Jadi nanti IEP itu dia diakumulasi nih Bapak Ibu. Kayak contoh misalkan ini ada nama investornya, misalkan investor A, D, F, N, P, L, Q, M gitu ya. Nah, nanti kelihatan nih IEP-nya match-nya di berapa. Jadi IEP itu dilihat dari volume sama price-nya. Jadi posisinya yang terbanyak di mana gitu. Kayak contoh, misalkan ini sahamnya ABCD, ketemu IEP-nya itu di 1.005, volumenya ada 1.400. Nah, orang yang pasang order di 1.005 ini ada sebanyak 1.600 setelah diakumulasi. Jadi, kalau kita lihat dari sini, kalau untuk posisi beli, dia dihitungnya dari atas ke bawah, dari harga tertinggi ke terendah. Tapi kalau misalkan kita posisi jual, dihitungnya dari harga terendah ke harga tertinggi. Ini sistemnya bursa ya. Jadi, nanti mereka yang akan menentukan IEP dan IF-nya itu di berapa gitu, volumenya di berapa, price-nya di berapa gitu. Ini cara bursa menilai IEP suatu saham. Jadi nanti mereka akan hitung secara kumulatif gitu ya. Kalau lihat dari sini 300 tambah 100 kumulatif 400, 400 tambah 200, 600, 600 tambah 1000, 1600. 1600 tambah gope dia 2100. Jadi seperti ini ketemunya. Nanti harga volume yang untuk jualannya juga sama. Jadi 900 tambah 500, 1.400 tambah 700 lagi 2.100 seperti itu. Jadi nanti ketemu posisi volume terbanyak itu di mana gitu. Nah, itu yang akan menentukan harga IEP. Gitu ya. Terus mau cek IEP gimana? Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya IDX. Kalau misalkan Bapak Ibu bukan nasabah Mirai Aset, itu bisa cek di IDX gitu ya. Nanti masuk ke perusahaan tercatat, pilih efek pada papan pemantauan khusus gitu. Ini tinggal dicek aja Bapak Ibu. Nah, di sini, brand itu masuk ke yang sini nih, yang nomor 10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek lebih dari 1 hari bursa disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Jadi, oleh aktivitas perdagangan yang di luar kebiasaan atau dia masuk UMA gitu ya. Jadi, sebelum disuspend, sebenarnya udah ada informasi kan, UMA gitu. Nah, setelah itu, UMA, suspend, baru dia langsung masuk efek pemantauan khusus. Dan brand baru bisa keluar itu dari kerangkengnya 30 hari untuk yang nomor 10. Tapi kalau untuk yang lain semakin banyak notifnya, semakin susah untuk keluar Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi hampir totalnya itu ada 230 yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus gitu ya. Ini saya ambil dari websitenya IDX gitu. Oke, Bapak Ibu. Kalau untuk nasabah Mirai Aset, biasanya kita akan kasih informasi via email yang gitu. Jadi hampir setiap hari kita akan update saham-saham apa aja yang masuk ke dalam pemantauan khusus dan saham apa aja yang sudah keluar dari pantau
dari papan pemantauan khusus seperti itu. Biasanya emailnya di malam hari ya, gitu. Seperti itu sih, Eyang. Mungkin Baik, di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Di, ada yang bertanya secara japri kepada saya tidak mau sebutkan namanya. Silakan mungkin ditanyakan langsung, meskipun mungkin tidak merupakan nasabahnya, tapi mungkin bisa ditanyakan langsung. Silakan. Terutama bagaimana cara menjualnya, kalau sudah punya, gitu. Yang mau tanya yang Bu Silakan. Yulia boleh tanya. Oh iya, silakan Pak. Bisa dikasih contoh nggak di aplikasi eh, host itu Mm-mm. waktu saham itu kena FCA kan ada keterangan keterangan notifikasi notasinya katanya. Iya, Gimana cara kita lihatnya di aplikasi? Bisa share aplikasi nggak? aplikasi saya udah screenshot sih. Nah, ini contohnya Pak. Notifikasinya ada di samping. Kalau di handphone gimana? Di handphone, tadi screennya Eyang udah di... Ada sebentar ya. Coba yang. Sebentar, bisa di share, stop dulu share-nya. Oh iya, oke. Oke, ini saya. Hmm. Nih, Notation X. Ini di Itu handphone. di menu apa ya? Di Di menu stock price, Pak. stock Stock, price, stock stock info ya? stock Stock price. price. Oh, stock price. Oke. Terus itu kan notasinya kan ada 11 macam. Kita tahu ini yang mana dari mana? Em, Kalau tahu dari mananya, kita informasinya ada di website kita, Pak, atau di email. Jadi notasi yang seperti ini, gitu. Jadi kita nggak bisa detail sih untuk taruh di sistem, Aplikasi. Oh. karena kan memang Tapi tadi terbatas ya. Pak Yulia ya, Ya, tadi misalnya di ini di aplikasi, bukan di handphone ya. ya, Di handphone tuh ada banyak tuh, ada saham GIAA misalnya E dan X ya, di situ tertulis. Kan Pak Yulia mengatakan lebih banyak notationnya itu lebih jelek ya nggak? Kan ada ya, kelihatan tadi. betul. Ya, ya, ada kan? Ya, Berarti ada itu notifikasinya semuanya. Ada yang X-nya, ada yang E-nya, ada yang betul. macam-macam. Misalnya dia termasuk yang 11-11-nya, 11-11-nya tercatat di sini nggak? Kalau itu di bursa ada yang jadi sebentar ya. Nah, maksudnya di aplikasi. Di aplikasi iya. Ya, Coba ada kan? ada. Jadi kalau Coba saya misalkan kembali lagi kepada yang Mbak Yulia tadi. Coba dicontohkan GIAA tadi. Saya stop screen saya. oke. Nah, ini dia sudah kelihatan yang. Nah, ini. Nah, Nah, itu kan di dia dua angka ini dua itu. ya GIA ini dia punya dua notifikasi E dan X. Nah, kalau kita lihat dia kan kalau X kan udah jelas ya masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Kalau yang E laporan keuangan terakhirnya menunjukkan ekuitasnya yang negatif. Gitu. Kalau misalnya ada lima memang masuk nggak dalam yang keterangan tadi? Misalnya Masuk ini ya? loh, masuk ya. Jadi Mm-mm. misalnya salam ABCD ada B, M, E, dan X misalnya ya. Iya, bisa. Oke, Dia ya, masuk tetap kita tunjukin kok gitu. iya, Kalau ya, misalkan ya. semakin notifnya banyak, kita akan tetap sampaikan gitu. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud itu ya Pak Nyiro. Ya, boleh lihat yang slide 7. Slide 7 yang ini. Itu ya, sebentar. Kalau saya dapat di email ada itu. Kalau dari ini. Ya, kalau Kan ada nasabah nanti di penjelasan. email. Iya, Tapi semua juga ngasih kok sekuritas. iya. Rata-rata harus diinformasikan sih, yang. Situs IDX juga ada kok. Iya, Ya. betul, Bu. Terus Tapi yang kan kita ya, kadang-kadang nggak buka di IDX. Kita bisa langsung lihat di
ininya apa? eh, Begitu kita saham itu buka ya mau ditransaksikan, langsung dia keluarkan notifikasinya. Coba ke Garuda lagi tadi Pak, apa Mbak. Nah, Ini dia misalnya muncul. keluar GIA langsung ini bukan dua akan tapi mungkin langsung angkanya 5 misalnya, bisa kan? Bisa. Jadi nggak usah kita buka IDX dulu, Iya, langsung sistemnya memberitahukan. Misalnya saya membuka saham BITEK misalnya, langsung kelihatan BITEK itu masuk ada berapa notifikasi di situ. iya. Nanti Maksud kalau di portofolio juga dia muncul ya tanda bintang gitu. maksudnya di IDX tuh artinya yang kalau cuma notifikasinya memang ada notify-nya. Ya, ya, ya memang artinya ada, tapi di apa ya Pak, kalau di ini. Tetapi kan kita ingin lihat notifikasinya apa saham itu ada notifikasinya atau tidak. Ya, Seperti kalau syarat notif semua ada. Di kalau sekuritas ya, semua ada sih. Iya. ya kalau saya mengambil keputusan selama itu termasuk dalam 200 sekarang 200 berapa saham Mbak Yulia? Kalau nggak salah 227 saham itu. Iya, sebentar. Selama dia masuk di 200 sekian saham, saya nggak akan 230. ya 230. Kemarin 227, sekarang sudah 230 tuh. Iya, tambah ya. Jadi udah tambah. Jadi selama ada di situ, saya tidak akan trading di saham tersebut. Akan tetapi kan untuk mencari di sini ngapain? Karena begitu saya klik sahamnya di sistemnya sekuritas, langsung kelihatan di situ. Oh, ada 4 notifikasi ya saya udah tinggalkan gitu. Maaf ya, yang masalah sebenarnya kan kenapa orang-orang itu protes gitu ya, bukan karena mereka punya, termasuk saya nih, saya tidak punya sebenarnya, cuman lebih karena dampak dari FCA terhadap saham berkapitalisasi besar seperti brand itu membuat ISG ambrol gitu. Jadi semua jadi kena dampaknya, semua menjadi saham-saham yang seharusnya tidak turun Iya. jadi ikut turun karena kepercayaan investornya berkurang gitu karena saham sebesar brand saja itu bisa tiba-tiba dibikin UMA, tiba-tiba dibikin suspend oleh BI tanpa kita tahu nih alasannya sebenarnya apa. Nah, itu Itu kalau gitu sebenarnya kalau poin kalau yang kita saham brand keberatan. itu jelas tadi ada UMA, yaitu pergerakan harga yang tidak wajar. Iya, tapi juga ada saham-saham yang bergerak naik terus, misalnya seperti Aman itu dibiarkan saja, gitu loh. Jadi kita nggak punya transparansi Ya. apa sebab sebuah saham itu disuspend, apa sebab sebuah saham itu dianggap UMA. Nah, ketika di apa sosialisasi oleh BI, dia bilangnya itu rahasia dapur. Ya apa-apaan gitu loh. Mengelola Wah, sebuah bursa yang kalau gitu saya setuju sekali pendapat maaf Ibu siapa? Saya nggak. Raisa, Hah? Raisa. Bisa. Oh, Ibu Raisa ya. Saya sependapat sekali. Saya juga tiba-tiba misalnya ada saham, loh, kok saham saya kemarin aneh apa aman-aman saja, kok sekarang masuk gitu. Nah, itu dia. Tiba-tiba. Nah, itu dia Iya. sih yang Itu saya ikut keberatannya kemungkinan di ada sana. kan kita menganggapnya kemungkinan ada konspirasi kan? Nah, Ya, jadi ada apa persekongkolan namanya? gitu. Ya, jadi saya juga curiga sebenarnya apa market yang jadi bearish gitu ya gara-gara brand ini kita bisa lihat gitu ya perbandingkan chartnya brand dengan chartnya IHSG itu kelihatan Ya, yang jadi satu bahkan arah ya. jam 10-nya itu kelihatan gitu loh begitu jam 10 langsung down gitu kan. Coba kita Nah, lihat ini ya. Eh, nah itu ya, kan merugikan investor yang ya ini betul betul tuh betul maksudnya betul. kita udah high risk gitu ya. Investasi di saham itu kan udah high risk. Ini Iya ya. ketidakpastian aturan ini membuat makin high risk gitu loh. Itu nggak fair. Ya coba kita Nah, bandingkan. Ini sudah uh, nah kalau investor asing mereka kan tinggal keluar saja. Ini ketidakpastian di bursa Indonesia semakin meningkat ya mereka keluar dan itu menurut saya berdampak juga kepada uh, nilai tukar rupiah. Jadi makin terpuruk lah kita gitu kan. Jadi kita diatur dengan cara yang sangat sembrono menurut saya sih. ya oleh karena itu kan ada berita tadi ada Iya, ya iya.
Saya tuh sejak April udah protes, Eyang. Bahkan ketika itu belum ada saham besar gitu ya yang kena. Itu saya udah protes karena saya kerja sebagai perumus RUU yang di DPR. Jadi Ya, saya paham, maksudnya ketika kita membuat kebijakan itu kita harus mempelajari ya. dampaknya gitu ya, risikonya apa sih gitu. Oleh Jadi karena itu bagi juga saya ini nggak masuk. sosialisasinya juga sangat kurang kan? Nah itu dia. Iya, Nah jadi kadang-kadang kalau kita protes tuh dianggapnya, oh punya ya saham yang nyangkut gitu. Bukan, ini bukan soal itu, tapi merusak ekonomi iya, loh gitu loh. iya. Bursa itu Dan kan uang beredarnya banyak sekali. ketidaktransparannya itu kita lihat, misalnya kita lagi tenang-tenang aja hari ini, tiba-tiba besok Iya, kena penjara. nah itu dia, Ya, itu kan nggak nah fair itu, gitu loh. iya, Dan betul dan sekali dan Bu, betul-betul ya, sekali Bu Raisa. Saya sependapat. ya dan BI-nya ketika sosialisasi terakhir sama influencer itu bilangnya apa coba? Itu rahasia dapur. Itu kan mahal Nah, sekali itu kita tuh bisa anggap disebut. itu konspirasi. Nah iya, saya ketika laporan ke anggota Komisi 11 itu saya sampaikan bahwa ini sebenarnya bisa indikasi korupsi karena Hmm. sebenarnya yang diuntungkan adalah apa emitennya. Emitennya kan bisa saja sengaja membuat sahamnya masuk FCA supaya bisa dibeli lebih murah di bawah misalnya. Iya, betul Atau betul iya. investor-investor besar yang Nah, memesannya gitu, memesan. itu bisa dilaporkan ke apa eh, istilahnya institusi yang berkaitan dengan apa yang berkaitan Nah, tidak iya. nah Nah, masalahnya saya OJK tidak juga tidak bisa setuju. menyebutkan institusinya ya nggak enak ya. Ya, Bisa ya. disampaikan ke institusi yang bersangkutan. Di OJK-nya, OJK-nya udah setuju soalnya, Iya, yang jadi saya merasa ya ini memang ada semacam konspirasi sih. ya, iya. Nah ini yang karena brand turun tiba-tiba ya sudah lah, gua Ya, buyback nih. Betul nggak iya. Pak Raisa? Nah, ya itu dia. Jadi kalau saya lihat sih ini apa dengan Pak mengorbankan Raisa retail, bisa dibuka ininya nggak apa dengan videonya? mengorbankan retail lalu apa Videonya bisa dibuka nggak Pak Raisa? videonya saya sedang tidak berpakai ini. Apa saya Sedang di dapur. Oke, nggak apa-apa. Ya. ada Oke, jadi saya sependapat sekali dan ini memang kita lihat saja tadi ya dengan adanya berita ini merupakan sudah suatu indikasi bahwa bisa saja ini akan menjadi penyelidikan, ya nggak ini? iya. Ya, saya Tadi berharap begitu. bisa diselidiki nih. Iya, Ya, saya bisa saja. saya tagging Menteri Keuangan kok. Yang saya Eh? kesal sekali soalnya. Ini ngawur soalnya. Iya, betul. Saya sependapat sekali. Tadinya saya acuh aja, tetapi setelah ada satu hampir saya kena kasus, ini enak-enak tiba-tiba masuk ini, masuk Iya, apa itu dia. penjara. Itu dia. Tuh. Lalu saya tanya kepada Mbak Yulia, gimana nih saya cara buangnya? Karena saya takut jadi Rp1. Itu dia. Jadi dibilang bahwa ini tuh bisa membuat likuiditas jadi lebih baik. Itu nggak mungkin karena Iya betul orang itu, ketakutan. Orang ketakutan jadi ya, keluar otomatis ARB. Lah, ya itu likuiditasnya makin hilang dong. statement statement ngawur itu menurut saya. Iya, Likuiditasnya menjadi lebih baik. Ya ini saya rekam ya biar dan saya masukkan YouTube nanti. Biasanya kan kalau diskusi begini saya langsung rekaman saya ini dulu apa stop dulu. Ini sengaja saya rekam karena statement dari Ibu Raisa itu penting sekali. Kita kan zaman transparan saya sekarang. iya. Saya 5 April itu sudah lapor kepada anggota Komisi 11 yang kan mereka Ya, di bidang keuangan ya di DPR. ya. Itu saya justru dihadapkan ke OJK waktu itu dan saya diskusi sama mereka dan orang OJK itu cuma bilang bahwa
Ibu tahu kalau di Amerika juga begini gitu kan. Loh, kan Mentang-mentang berarti Amerika terus loh. Nah, makanya kan bagi saya sih ini logikanya nggak masuk ini gitu loh. Maksudnya masa bikin makanya tadi kebijakan dengan disampaikan alasan ya, seperti itu? disampaikan di sini bahwa ini adalah kebiasaan yang biasa di bursa-bursa luar negeri nih. Nah, Common kan? practice ya. Ini Nah, bukan menurut saya apakah iya. Ini lihat nih. Saya menjadi nggak bertanya-tanya di mungkin. sini nih, lihat common practice. Ya, itu dia. Itu juga yang Ya, disampaikan ini ke nih. saya oleh OJK. Nah, itu common practice. Merupakan common practice dari bursa-bursa di luar negeri. Ngawur saya pikir. Iya, dan dia menyebutnya periodic call action, bukan full call action seperti yang diterapkan di Indonesia. Full call action itu kan benar-benar buta, udah blind Iya. gitu, nggak ada apa-apa. Kita cuma mengira-ngira. Nggak ada yang berani beli brand lah. Siapa yang berani? Iya. Dan itu akan turun terus. Nah, kalau Iya, konspirasi pas benar-benar turun, dibeli semua oleh oleh pemegang saham. itu Untuk dia. nanti dipermainkan lagi gitu. Nah, iya, itu yang terjadi juga. Jadi saya mengkritiknya itu lebih karena gini, ada beberapa saham juga yang baru saja IPO itu kena gitu ya FCA. Nah, jadi kesannya eh, emiten-emiten ini dipermudah sekali untuk IPO gitu ya Ya, tanpa tanpa persyaratan yang eh, apakah sudah proper atau belum ya gitu. betul. Tetapi lalu nanti apa retail itu dijebak dengan FCA gitu loh. Jadi menurut saya sih ini benar-benar fraud gitu loh. Ini Iya, kebijakan yang sangat 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 ya, fraud. ya betul. Saya setuju Bu Rai saya. Ya, Ya, jadi dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya saya mau mengemukakan di grup hal ini sebenarnya yang jadi bukan bukan problem bahwa milih sahamnya salah atau apa, bukan, tapi ini kebijakan yang ya, merugikan. ya lebih Itu lebih makro lagi, lebih makro lagi, iya, lebih iya makro itu lagi ya. masalahnya. Jadi nah ini juga bisa juga oleh konspirasi. Dia sudah dump sahamnya dengan harga tinggi ya, Iya. karena jatuh ke harga Rp1. Dia Mm-mm. beli lagi di harga Rp1. Iya, Sahamnya menjadi milik dia semua. nah itu dia. Lalu peduli amat Padahal dia kan sudah modal jual itu di harga karena tinggi dia kan? sudah mendapatkan uang dari nasabah ini Iya, investor. dari retail investor. Jadi investor Nah iya, bukan retail aja lah, banyak yang terjebak bukan hanya retail investor. nah itu dia, Nah, itu dia yang jadi iya. saya sih sangat ini, sangat apa Kalau maksudnya? kalau dulu saya banyak kenal orang-orang pejabat-pejabat sampai eh, bursa sebelum sekarang ini ya, pejabat bursa sebelum direksi yang sekarang ini. Nah, saya bisa langsung, tetapi staf-stafnya kebetulan masih banyak yang saya kenal ya. Nanti juga Hmm, saya akan tanyakan deh. Ya iya meskipun ya. ini sudah terbuka sebenarnya. Nah, ini dengan adanya berita ini yang tadi saya dikasih oleh Pak Pardep nih. Nah ini, nah ini saya kira nih ada yang kena pasti nih. Semoga aja benar-benar dievaluasi dan ya dihentikan gitu. Kalau Ya, kebijakan nggak ya, benar kan harusnya dihentikan. iya. Dan saya memang sependapat bahwa banyak yang dirugikan dan banyak juga yang diuntungkan. Oh iya, Ya, ya yang itu dia. diuntungkan tuh mereka-mereka yang karena mereka merupakan suatu smart money atau big money ya, harganya sudah tinggi, ya Mm-mm. mereka sudah dapat untung ratusan persen, mereka dump, short sell ya, dengan Iya, harga tersebut, lalu harganya jatuh ke Rp1, dia beli lagi semua. iya. Dia Karena tetap dia punya tahu sahamnya batasnya. dengan keuntungan yang telah terjadi dari penjualan dia. Sahamnya menjadi milik dia semua. Iya. Jadi makanya apa mengatakan bahwa ini demi melindungi investor gitu-gitu, saya pikir saya ini sama sekali tidak bisa diterima Iya, alasan seperti itu. ya saya sependapat. Oke, Mm-mm. nanti mungkin dalam title dari YouTube-nya juga saya akan
eh, khusus mengenai judulnya itu FCA dan saham apa, Mbak Yulia, saham dalam pemantauan gitu ya, PPK dan FCA. PPK, Iya, sebentar, PPK itu papan Papan pemantauan khusus. pemantauan khusus. Pawan Pemantauan Khusus dan FCA. Jadi Iya, diskusi mengenai pro kontra, nanti di YouTube-nya akan saya kasih title-nya pro kontra PPK dan FCA ya. iya. Dan Harusnya saya akan sampaikan langsung dan kerugiannya terhadap investor retail lah gitu. Dan korban-korbannya lah begitu. Saya akan sedikit ini istilahnya statementnya discourage ya, istilahnya agak kasar lah gitu. iya. Harusnya bursa itu kan mekanisme pasarnya murni gitu loh. Yang Ya, karena ya dari situ kita ya dan bisa iya ini dan gitu supply ya. and demand kan, market kan dictate everything. Iya, Supply dan demand, jangan biar pasar yang diintervensi. menentukan bukan dia. Iya, jangan diintervensi seenaknya Iya, gitu iya. yang membuat Wah, kita makin tidak pasti gitu kan, makin makin apa ya? Resikonya semakin besar. iya. Saya sependapat sekali dengan Bu Raisa nih. Saya terima kasih. Dan ini kebetulan juga recordingnya belum saya stop. Berarti akan masuk YouTube ini. Saya akan cari title YouTube-nya yang apa, yang cocok lah. Iya, terima kasih ya yang Ya ya, oke. Nanti saya akan share di YouTube, apa di Facebook, di apa di eh, Telegram, ya YouTube-nya itu, dan di sosial media lain. Saya juga kan punya fanpage dengan 20.000 member. ya yang harus digaungkan sih yang biar Ya digaungkan saya betul. khawatir dengan IISG yang harus turun tanpa tanpa alasan yang kuat gitu loh. Karena cadangan devisa kita juga bagus gitu kan. Sebenarnya ekonomi kita baik-baik saja. Kenapa harus IISG-nya amrol gitu kan? Iya, iya Bukan betul. karena ini saja. Jadi bagi saya sih ini merugikan Dan kan merugikan perekonomian Indonesia juga. dan kita lihat bisa regional sama global naik, kita sendiri yang turun Nah, itu dia. gara-gara FCA PPK ini. Ya, saya sampai bilang bahwa Menteri Keuangan sibuk gitu ya untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, lalu Gubernur BI juga menjaga nilai tukar kita, tapi ini BI sama OJK tuh main-main di bursa Ya, gitu. Jadi nah ini kita ya, harus gaungkan betul ya. Eh, jadi istilahnya bahaya sekali karena dikatakan bahwa IHSG kan cerminan dari ekonomi growth ya nggak? iya, Dengan iya dia turun, pastinya. orang menganggap wah, masa depan ekonomi Indonesia bagaimana kok IHSG-nya begini. Nah, ini juga Iya, perlu digaungkan. iya karena uang yang beredar di bursa jauh lebih besar daripada di sektor real sebenarnya kan. Iya, betul. Jadi jadi ketika apa asing keluar gitu kan dari market ya otomatis rupiah terdampak. Iya. Terima kasih sekali Bu Raisa ya atas diskusinya. Makanya saya bisa gunakan Sama-sama diskusi yang ini sebebas-bebasnya kan. Di dalam apa? Di dalam grup saya sampaikan eh, manfaatkan diskusi sebagai diskusi bebas gitu ya. Nah, dengan ini kita tercapai tujuan kita bahwa diskusi eh, ada yang akan kita gaungkan melalui istilahnya media yang kita miliki lah. Itu diketahui bahwa istilahnya fanpage aja, saya punya 5 fanpage di Facebook ya. Lalu mungkin kalau Pak Angelo mau juga share di Telegram grupnya yang ribuan orang, bisa diposting juga di situ. Saya Telegram grup saya dengan dijumlahkan ada kira-kira 3.000 ya. Ada beberapa Telegram grup. Nah, ini nanti kita sebarkan melalui YouTube yang kita eh, adakan acaranya hari ini. Terima kasih kembali Bu Raisa.
Pak Ratman Sama-sama izin. yang semoga berdampak. Silakan Pak Marzuki. Ini yang seperti tadi disinggung Ibu Raisa, apa foreign keluarin uangnya, capital outflow-nya, tapi nggak ada policy dari Departemen Keuangan, misalnya capital inflow foreign gitu kan masuk, kalau mau keluar mesti mengendap dulu, misalnya 6 bulan. Kayak kita aja yang retail di bank aja perlu mengendap, sedang pasar modal nggak ada gitu loh, Pak. Gimana Pak? Itu saya kurang itu. Mungkin Bu Raisa bisa menjawab. Karena memang tidak ada aturan itu untuk bursa sih setahu saya. Apa ya? Karena itu untuk daya tarik investor ke dalam negeri kan. Kalau mereka diberikan aturan seperti itu, otomatis mereka juga lebih malas ya untuk investasi di bursa kita. Setahu saya seperti itu. Yang jadi memang kita belum punya aturan yang membuat investor itu harus menahan uangnya sekian lama sebelum dikembalikan ke dolar. Jadi mereka bisa begitu saja langsung dikembalikan ke dolar. Saya kira itu jawaban yang sangat tepat. Ya, dikaitkan juga dengan bahwa manfaat atau keuntungan istilahnya bertransaksi di bursa. Kalau kita mau keluar detik itu juga kita bisa keluar kan? Iya, dengan membayar biasanya ada bunga 2 hari kan, karena Ya, biasanya kan temponya itu 2 dengan hari. detik itu ya. Jadi betul sekali bahwa ini yang merupakan daya tarik. Karena investor asing kalau mau gua keluar, gua tinggal enter, langsung done, betul nggak? Iya, iya itu dia. Makanya saya bilang sih kasihan pejabat-pejabat lain yang menjaga ekonomi Indonesia gitu kan, tetapi di bursa efeknya kelolosan gitu kan, maksudnya dibiarkan seperti ini. Ya makanya babak belur retailnya Bu, kalau begini caranya terus-terusan. Nah, itu Dan dia Pak. Jadi ya itu kenapa saya sejak April saya sudah protes. Saya menyampaikan surat waktu itu ke ini, kebetulan karena saya juga kerja di DPR ya. Jadi saya bisa menemui anggota DPR-nya langsung gitu. Cuman saya diminta diskusi dengan OJK. Nah, OJK-nya sama seperti ini mengemukakannya. Dia bilang bahwa di luar negeri juga begitu kok gitu kan. Jadi saya bilang kenapa harus begitu gitu kan? Kenapa harus menerapkan hal yang sama? Emangnya bursa kita sama dengan di luar negeri kan? Enggak. Kalau tidak salah di OJK itu Ibu Kiki ya? Bukan dengan Ibu Kiki. Jadi mereka juga punya badan pengawas bursa di Ya, kalau Ibu Kiki sebagai OJK. apa? Kalau Kiki, kalau nggak salah saya bukan terkait ini sih Pak. Sebentar, coba saya googling dulu. Jadi kemarin itu saya diskusinya dengan badan pengawas bursa yang ada di OJK. OJK, Kiki ya. Bu Kiki itu kan Dewan Komisioner OJK Pak. Nah, itu kan Ya. kita kenal sekali. Kita sering presentasi Ibu Kiki Widyasari Dewi ya. Jadi, itu yang istilahnya membina Jiklab semenjak beliau jadi eh, istilahnya public relation-nya BEI waktu zaman Iya. Pak Eri Firmansyah. Sekarang sudah komisioner. Jadi Ya, betul. ya. Sekarang sudah komisioner. Sebelum komisioner kan beliau juga Iya, pernah di Humas biasa jabatannya dulu. jabatan tinggi semua. Nah, itu Iya. kalau kita telepon, misalnya kita minta jadi pembicara, selalu beliau mau, ya. Malah dulu mungkin Pak Angelo ingat, ya mungkin Pak Angelo confirm, Ibu Kiki itu selalu membuka atas nama Direksi Bursa Efek Indonesia, waktu beliau menjadi pejabat di Bursa Efek, membuka istilahnya event-event G-Club, PIPMI. Mulai udah hampir setiap tahun di di Saripan Pasifik, di Jakarta Design Center, dan di tempat-tempat lainnya. Mungkin
tepat kalau melapornya kepada Bu Kiki, Eyang. Jadi Ya, sekarang nanti beliau tuh komisioner, tetapi sebagai saya ya akan sampaikan ke Ibu Kiki. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Jadi Jabatan Ibu memang Kiki ini sekarang. ya tepat berarti. Ya, nah itu ya. Oh, kita kenal sekali, Pak Angelo kenal sekali. Dan Ya, anggota grup kita 2024 sering menghadap beliau, ya. terutama Pak Hans, Pak Arya Santoso, dan saya. Baik, saya kira sekarang sudah hampir jam 9, 5 menit selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Eyang, Ibu. Ya, silakan. sorry. Ini ada pertanyaan Eyang dari Pak Toto. Ya, eh, pertanyaannya silakan. Apa ya? Bentar. Pertanyaannya tadi teknis sih. Jadi status di saham kan status saham yang gagal dijual di sesi pertama reject atau open. Saya jawab aja ya Eyang ya. Ya, silakan. Ya, jadi statusnya memang masih open Pak Toto. Cuman kan tadi kembali itu kan dibagi 5 sesi dan itu ada random pricing ya untuk pembentukan IEP. Saran saya sih kepada para nasabah saya selalu menyarankan untuk di withdraw aja dulu, kita bikin ulang lagi karena trik yang tadi kita bisa lihat. Sorry, saya izin share screen lagi ya Eyang ya. Silakan. Nah, kita bisa pakai trik yang ini, Pak. Jadi kan random closing-nya udah ketahuan nih IEP-nya di jam 9.53. Jadi mungkin nanti Pak Toto bisa reject dulu kalau misalkan di sesi 1 nggak dapet. eh, Pak Toto lihat nih di jam 10.53 IEP-nya di berapa. Jadi kita udah bisa memperkirakan kita bisa jual di harga berapa. Itu untuk triknya sih, Yang. Gitu. Jadi enaknya sih di withdraw aja. Memang status dia masih open, tapi saran saya sih di withdraw aja, kita bikin orderan baru gitu, daripada statusnya open tapi kita nggak tahu dia akan terkirim lagi atau enggak gitu. Begitu sih jawaban saya Pak Toto. Terima kasih, Mbak Yulia. Oke, sama-sama Yang. Baik, Boleh tanya lagi yang silakan Pak Angelo. itu Bu Yulia yang tadi kan misalnya belum dan Ya. terus kita udah tahu nih IEP-nya misalnya IEP brand itu 6.050 misalnya. Ya, Berarti kan nunggu sejam berikutnya kan. betul. Kita misalnya maksimal di atas berapa persen kita kalau mau order? Pokoknya di hari itu dilihat harga closing kemarin, Pak. Harga closing kemarin kita tinggal kaliin ke atas 10% atau ke bawah 10%. Karena auto reject-nya dibatasi di 10%. Oh, misalnya nih Ya, 6.050 di jam 10. Lalu kita pasang ordernya 10% dari 6.050 itu misalnya 6.500 ya. ya. Misalnya 6.650 misalnya. Mm. Itu akan dan nggak beli kita pasang beli? Kalau pasang beli bisa jadi dan, Pak. Cuman kan kembali lagi dilihat harga IEP-nya. Ya, Gitu. IEP-nya kan 6.050 nih. Ya. Nah, kita pasang 6.650 Mm, udah pasti dan. udah pasti dan. Tapi ada orang yang pasang di 10% di bawah, udah pasti dan nggak untuk jual. Untuk jual, kalau misalkan dia ternyata IEP-nya di harga ARB juga, itu kan menunggu antrian, Pak. Oh, jadi Tetap, sebetulnya iya, tetap ngantri, tetap cuman dilihat semuanya antrian. ditutup ya. Betul. Gitu. Hmm. Cuman ya kembali lagi, kalau misalkan kita pengen jualan gitu, pengen keluar, ya udah kita lihat harga closing kemarin, kita kurangi 10%, kita pasang aja di ARB. Nanti kalau misalkan belum dapat, kita ulang-ulang aja terus gitu. Kalau normal kan kita pasang jual di bawah harga, sekarang kan biasanya langsung langsung dan tuh. Betul. Kalau di FC enggak ya? Iya, kalau ada yang mau beli, Pak. Kalau misalkan ternyata mereka jualan semua, kan siapa yang mau beli gitu barangnya. Jadi jatuhnya nggak match juga gitu, nggak akan dan juga. Iya, iya, iya. Oke. Ya, oleh karena itu, kalau saya sih daripada ribet-ribet, saya hindarkan dulu. Masalahnya adalah tadi, Mbak Yulia ya,
kalau sudah saya punya tanpa hujan tanpa angin, besoknya sudah langsung kena Iya. penjara. Nah, itu yang repot. Karena Sorry, Baik, sekarang yang mau tanya ya. saham gocap jadi satu yang udah banyak gitu. Sorry yang mau nanya sebentar sama Bu Yulia, itu Ya. apakah sistem IEP-nya itu sama dengan yang pre-opening dan pre-closing ya? Apa beda? Sama Pak. Jadi nanti tetap dilihat ininya akumulasinya rata-rata terbesar volumenya itu di berapa gitu. Oh, jadi benar ya, itu sama dengan, kan kita selama ini kalau pre-closing kan udah ngalamin seperti itu tuh di semua saham kan? Iya. Itu Karena sistem sekarang yang sama. iya sama. Free closing sekarang kan kelihatannya IEP Pak. Oh, metode. Udah kelihatan kan perkiraan IEP-nya itu di berapa closingnya. Makanya kita Oh, ancang-ancang tuh untuk beli. Kalau misalkan kita mau beli, biasanya kita naikin dari harga IEP-nya supaya match. Iya, Gitu. betul. Oh, Iya. jadi sebetulnya sistemnya FCA itu sama dengan IEP yang pre-closing gitu ya? Iya. Iya, yang dibilang di bursa-bursa luar itu pakai FC itu buat pembukaan sama penutupan doang. Betul. Cuma ini kenapa dipakai yang FCA? Enggak, bukan full gitu. Kalau di kita tuh full soalnya. Iya, bener full ditutup ya, Bu. Iya, Bid over tutup itu. mata gitu. Iya. Ini order kan aneh. Betul. baik, Padahal saya tape kira reading sekarang itu kan salah satu ini. sudah jam 9 ya, weekend nih. Iya, Ya, jadi iya Pak. kita tutup saja sampai di sini. Mbak Yulia, tolong di screen-nya tolong di stop. Ya. Jadi kita tutup saja pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kontributor pertemuan malam ini, terutama kepada Mbak Yulia dan Bu Raisa yang telah memberikan pandangan yang sangat banyak sekali berkaitan dengan isu FCA ya. Dan Iya ya. yang kita Sama-sama. akan sampaikan nanti ini akan kita upload di YouTube. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang, thank you ya. Terima kasih. Malam ya, Terima kasih Pak Bu Giswayo. Resa. Makasih. Iya. Terima kasih. Udah semua. Dah. Saya tutup ya. Ya, yang tutup. Yang